Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, topik kita sekarang adalah tentang akhlak, yaitu karakteristik akhlak di dalam Islam. Apa sih akhlak itu? Memang definisi akhlak ini itu sangat banyak, masing-masing ulama itu punya definisi sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan analisisnya. Nah, oleh karena itu saya akan tidak semua definisi akhlak itu akan saya sampaikan, yang poin-poin intinya saja dan yang saya sepakat dengan definisi itu. Akhlak itu apa? Kalau akhlak itu adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, ini definisi yang hampir diterima, ya. Jadi orang menyebut akhlak itu adalah tingkah laku, gitu, ya. Ingat bahwa akhlak itu adalah perbuatan, tindakan, tingkah laku seseorang. Nah, tingkah laku itu didorong oleh keinginan dan secara sadar, ya, untuk melakukan sesuatu perbuatan baik, ya. Jadi akhlak itu adalah ujungnya adalah perbuatan baik, ya. Jadi baik, ya. Jadi melakukan sesuatu itu dengan sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Ada juga lagi definisi yang lain lagi, akhlak itu adalah norma, ya, ya, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, ya, manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lainnya. Jadi dalam definisi ini bahwa akhlak itu sebuah norma, sebuah aturan, ya, yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, yang mengatur hubungan, ya, seseorang dengan orang lain, ya, dengan lingkungannya dan dengan makhluk, ya. Jadi di dalam definisi ini bahwa bagaimana sikap seseorang dengan binatang, ya, hewan, itu masuk di dalam wilayah akhlak, ya, karena semua norma yang mengatur hubungan manusia dengan makhluk, dengan alam, itu termasuk akhlak. Definisi yang lain lagi, nah, akhlak itu adalah terciptanya keterpaduan antara kehendak Khalik dengan perilaku makhluk. Jadi kalau akhlak itu apa yang dikehendaki oleh Allah dan itu yang dilakukan oleh manusia, ya. Jadi apa yang diaturkan oleh Allah, ya, apa yang disyariatkan oleh Allah, dan itulah yang dilakukan oleh manusia, itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu di dalam definisi ini adalah perbuatan seseorang itu, tindakan seseorang itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itulah beberapa definisi akhlak. Tapi kalau menurut bahasa bahwa akhlak itu kan jamak dari kata khuluq, yaitu maka orang menyebut juga akhlak itu ada perangai, ada tingkah laku, ada tabiat, ada budi pekerti. Nah, sekarang ruang lingkup umum. Jadi ada akhlak itu ada ruang lingkup umumnya dan ada ruang lingkup khusus. Nah, ruang lingkup umum itu akhlak yang berhubungan dengan Allah. Nah, jadi
Itu yang pertama. Jadi akhlak yang berhubungan dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang berhubungan dengan Allah itu? Yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, yang kedua, akhlak yang berhubungan dengan sesama manusia. Lah apa? Akhlak yang berhubungan dengan sesama manusia itu adalah menjalin silaturahim, tolong menolong, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati, tidak menyakiti orang lain. Jadi itulah akhlak dengan sesama manusia. Kemudian akhlak yang berhubungan dengan alam, dengan makhluk lainnya adalah yaitu menjaga kelestarian alam. Ini ruang lingkup umum akhlak itu. Jadi akhlak yang berhubungan dengan Allah, akhlak yang berhubungan dengan sesama manusia, dan akhlak yang berhubungan dengan alam. Sedangkan ruang lingkup khusus, jadi ada yang disebut dengan akhlak pribadi, akhlak seseorang itu, ya, tingkah laku, tutur kata seseorang, ya, kejujuran misalnya, sabar, nah itu akhlak pribadi, ya. Kemudian akhlak berkeluarga itu, bagaimana membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, itu adalah akhlak yang terkait dengan keluarga. Kemudian akhlak bermasyarakat, bagaimana interaksi seseorang dengan orang lain, dengan tetangga, dengan kawan, ya, dengan sesama. Itu adalah akhlak bermasyarakat. Dan Islam mengatur itu, ya, tidak boleh bohong, tidak boleh mendolimi, tidak boleh curang dan lain sebagainya. Ya, harus, ya, tadi menasihati, tolong menolong, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, itu adalah akhlak bermasyarakat. Nah, kemudian ada juga akhlak bernegara, ya, bagaimana agar kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah tercipta sebuah kehidupan yang harmonis, kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai, toleransi, tenggang rasa. Itu adalah akhlak yang terkait dengan bernegara, bermusyawarah dan sebagainya. Kemudian akhlak beragama. Akhlak beragama jangan gulul, jangan melampaui batas, gitu, ya, seimbang, tawazun, ya. Jadi jangan terlalu ekstrim kiri, ekstrim kanan, ya, ya. Dia berada di tengah-tengah, itu, ya. Dan bagaimana agama itu melahirkan sebagai rahmatan lil alamin. Nah, itu akhlak beragama, jangan merasa benar sendiri, orang lain pasti salah dan sebagainya, dan jangan suka menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan sesama umat beragama. Nah, itulah ruang lingkup khusus akhlak tuh. Jadi ada akhlak pribadi, ada akhlak berkeluarga, ada akhlak bermasyarakat, ada akhlak bernegara, dan akhlak beragama, akhlakud diniyah misalnya, akhlak beragama. Akhlakud daulah itu adalah akhlak bernegara. Akhlak bermasyarakat, akhlakul ijtimaiyah, gitu ya. Akhlak berkeluarga, akhlakul usairiyah, gitu ya. Kemudian akhlak pribadi, akhlakul fardiyah. Nah, ini adalah ruang lingkup. Maka betapa komprehensifnya ajaran Islam itu, ya, mulai mengatur dirinya,
mengatur pribadinya, ya, perbuatannya, tindakannya, tutur katanya itu harus berakhlak, harus baik. Kemudian di dalam berkeluarga, di dalam berumah tangga juga ada akhlaknya, ya. Tidak boleh saling menyakiti. Keluarga harus dibangun di atas saling menyayangi, saling mencintai, kasih sayang antara suami istri, ya, istri dengan anak, anak dengan orang tua dan sebagainya. Jadi ya, itu semua adalah diatur di dalam akhlak, dalam Islam, yaitu akhlak berkeluarga. Kemudian syarat-syarat dikatakan bahwa seseorang itu berakhlak. Yang pertama, ukurannya adalah perbuatan yang baik. Jadi itu namanya dikatakan berakhlak itu, bahwa perbuatan itu baik. Baik itu artinya semua orang itu menganggap bahwa perbuatan itu baik. Dan itu berlaku universal, misalnya menolong orang, membantu orang lain, ya. Nah, itu adalah, kalau orang melakukan itu berarti dia berakhlak, gitu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan. Jadi tidak pasif, tidak diam, ada upaya untuk melakukan perbuatan itu. Dan yang ketiga, bahwa kesadaran akan perbuatan. Jadi sadar betul. Perbuatan dibangun di atas sebuah kesadaran, ya, di atas sebuah keyakinan terhadap baiknya perbuatan itu. Dan yang keempat, kondisi jiwa, ya, yang membuat cenderung untuk melakukan perbuatan baik. Jadi poin pertamanya adalah perbuatan itu baik, kemudian ada kemampuan, kemudian muncul kesadaran, dan dilandasi oleh kondisi jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan itu. Nah, saudara sekalian, maka apa saja akhlak yang terpuji, gitu, ya. Yang pertama ada qanaah, kemudian ada sabar, ada istiqomah, zuhud, tasamuh, bersikap ramah dengan lingkungan. Saya ngambil poin yang intinya ini adalah sekitar 6 aja dulu. Ada qanaah, sabar, istiqomah, zuhud, tasamuh, dan bersikap ramah dalam lingkungan. Qanaah itu apa? Jadi qanaah itu merasa cukup, ya, dengan apa yang dimiliki dan menjauhi dari sikap tidak puas atau merasa kurang. Nah, qanaah itu sifat adalah akhlak yang terbaik, akhlak terpuji, gitu. Jadi merasa cukup dengan apa yang ada ini, gitu. Yang ada ini diterima dan disyukuri, dan kemudian menjauhi sikap bahwa ini masih kurang dan kurang. Saudara sekalian, manusia kalau mengikuti keinginan itu tidak pernah ada habisnya, akan selalu kurang dan kurang. Nah, maka orang yang memiliki jiwa qanaah, apa yang ada pada dirinya, dia akan merasa syukur, merasa cukup dengan yang ada ini, walaupun dia tetap akan berusaha, ya, tidak lalu pasif, tidak lalu berhenti, bahwa apa yang ada, apa yang dimiliki ini sudah cukup, sudah merasa puas, dan dia syukuri. Oleh karena itu maka orang disebut qanaah itu, atau komponen qanaah itu, yang pertama cirinya adalah menerima dengan rela apa yang ada.
Apa yang ada ini dia terima. Ya, misalnya ada nasi, ada lauk, sudah dia terima. Ya, dia syukuri apa yang ada itu. Kemudian sudah memohon kepada Allah satu tambahan rezeki yang layak, ya, dan diiringi dengan ikhtiar. Jadi qanaah itu bukan lalu berarti berhenti, ya. Tidak lalu diam, sudah, tidak, tetap ada upaya, tetap berdoa kepada Allah akan memberikan lagi yang terbaik gitu. Tapi yang ada ini disyukuri dulu, dinikmati yang ada ini, sambil tetap berusaha untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga adalah menerima dengan sabar semua ketentuan Allah itu. Semua takdir Allah itu dia terima dengan sabar, karena dia meyakini bahwa pasti ada sesuatu yang terbaik di balik takdir Allah itu, ya. Dan itu tidak ada resah, gelisah, ketakutan dan kekhawatiran tuh. Karena dia menerima dengan sabar apapun kehendak Allah, apapun takdir Allah. Maka yang keempat adalah orang qanaah itu juga adalah orang yang bertawakal kepada Allah gitu. Dia pasrah hidup. Dan tawakal sekali lagi bukan berarti juga adalah berhenti, diam, tidak ada ikhtiar, tetapi dia pasrahkan hasilnya itu apakah kehendak Allah, ya. Jadi tawakal itu seringkali juga difahami di akhir setelah ikhtiar. Nah, sebenarnya tawakal itu dari awal. Jadi begitu memulai pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya dia sudah bertawakal dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Saya serahkan hasilnya pekerjaan ini dengan menyebut Allah, ya, nama Allah yang Maha Pengasih. Saya pasrahkan, saya lakukan ini dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, hasilnya saya pasrahkan kepada Allah. Jadi itulah tawakal itu. Seperti orang yang keluar rumah, dia belum melakukan apa-apa, tapi bisa langsung dia sudah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan Allah saya pasrah kepada Allah. Padahal pekerjaan itu belum dilakukan. Jadi pasrah itu di awal dan di akhir, ya. Tawakal. Kemudian orang yang qanaah itu tidak tertarik dengan segala tipu daya duniawi. Tentu saja karena dia selalu bersyukur, menerima itu, dia tidak gampang tergoda oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Dia tidak gampang tertipu oleh kehidupan dunia. Kemudian sabar. Nah, apa itu sabar? Sabar itu adalah menahan diri dalam menanggung suatu penderitaan, baik dalam menemukan sesuatu yang diinginkan maupun dalam kehilangan sesuatu yang disayangi. Itu namanya sabar, ya. Jadi menanggung, ya, suatu penderitaan, mungkin mendapatkan apa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka dia sabar menerima keputusan itu, ya. Jadi baik juga apa yang diinginkan dia peroleh maupun apa yang diinginkan itu juga hilang dalam dirinya. Jadi dia tetap sabar, ya. Jadi sabar itu kata kuncinya adalah menahan diri, ya, ya dalam menanggung sesuatu penderitaan. Itu kata kuncinya. Oleh karena itu maka tingkat kesabaran itu ada sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam mematuhi perintah Allah, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Nah, istiqomah
Nah, itu termasuk akhlak yang terpuji. Istiqomah itu adalah berpegang teguh pada pendirian, konsis, keteguhan hati, tidak goncang, tidak putus asa, tidak kecewa ketika mengalami cobaan. Nah, kemudian zuhud, ya, adalah menghindari dan meninggalkan keduniawian karena ibadah kepada Allah serta lebih mencintai kehidupan akhirat. Nah, orang yang akhlaknya baik itu bahwa kehidupan dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan untuk mempersiapkan nanti setelah dia meninggalkan dunia yang fana ini. Dia tidak tergoda, terbuai dengan kemewahan kehidupan dunia. Dunia ini hanyalah laibun wa lahwun, hanyalah permainan dan senda gurau saja. Ya. Kemudian tasamuh, ya, tasamuh itu adalah toleransi, ya, tenggang rasa atau saling menghargai, ya, antar sesama manusia. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu tidak akan bisa tercipta kedamaian, ketenangan, ketentraman jika tidak ada toleransi. Karena manusia itu memang diciptakan oleh Allah itu berbeda, mulai dari perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan bahasa, termasuk perbedaan keyakinan. Tidak mungkin manusia itu disatukan dalam hanya satu warna kulit, hanya satu bahasa, hanya satu agama. Lah kalau itu keinginan itu berarti melampaui Tuhan. Tuh. Oleh karena itu seseorang, lebih-lebih seorang muslim itu adalah dia sangat toleransi. Kalau dalam agama, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, ya, dan bagiku agamaku. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. La toleransi sesama muslim itu adalah prinsip akhlak di dalam Islam. Itu adalah mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Itulah toleransi. Jadi kalau kita tidak ingin dihujat oleh orang lain tentang perilaku keagamaan kita, misalnya faham kita, maka kita jangan juga menghujat dan menyalahkan orang lain. Itu pilihan, prinsip. Maka toleransi di dalam sesama muslim itu adalah tidak ada klaim kebenaran. Tuh. Merasa diri hanya paling benar, yang lain orang salah, yang lain salah, yang lain kafir. Jadi tidak ada klaim kebenaran. Jadi menerima perbedaan itu sebagai sunatullah. Kemudian toleransi dengan non muslim itu adalah saling menghargai, ya, menghargai keyakinan masing-masing. Karena memang sekali lagi memang tidak bisa dipaksakan dan juga tidak mungkin untuk disatukan seseorang itu dalam satu agama. Hanya Islam saja, hanya Kristen saja, Hindu saja, Buddha saja, dan sebagainya, itu tidak mungkin. Nah, karena itulah sunatullah. Maka kita harus menerima perbedaan itu dengan saling menghargai, ya, tidak saling menyalahkan, apalagi memusuhi. Akhlak yang tadi akhlak terpuji, sekarang akhlak yang tercela, ya. Akhlak yang tercela itu adalah hasad, iri hati, dengki, tamak, sombong, termasuk merusak lingkungan. Itu adalah akhlak yang buruk, akhlak yang tercela.
Hasad itu apa? Hasad itu adalah merasa tidak senang ketika melihat keberhasilan orang lain. Itu namanya orang hasad. Tuh. Jadi kalau ada orang lain yang berhasil, yang sukses, dia sakit hati. Itu berarti ada hasad di dalam hatinya itu. Ya. Kemudian sombong. Sombong itu apa? Sombong itu adalah menganggap dirinya paling tinggi di antara orang lain, baik dari segi keturunan, kekayaan, dan sebagainya. Dia merasa bahwa dia yang paling baik, dia yang paling tinggi, dia yang paling hebat, ya, dia yang paling terhormat dari orang lain. Mungkin sombong karena ilmunya, mungkin sombong karena keturunannya, mungkin karena kekayaannya, dan sebagainya. Nah, itu orang sombong. Jadi kata kuncinya orang sombong itu orang yang menganggap dirinya itu paling tinggi dari orang lain, lebih tinggi dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, lebih terhormat dari orang lain. Berarti orang itu sombong. Tapi juga di samping itu adalah sombong juga itu bermakna orang yang menolak kebenaran. Walaupun dia tahu bahwa itu benar, tapi karena ada harga dirinya, ada merasa kehormatan, maka dia menolak kebenaran itu. Itu juga adalah termasuk orang yang sombong. Tama itu adalah orang yang tidak pernah puas dengan apa yang diterimanya. Ya. Jadi apa yang ada itu selalu kurang dan kurang saja. Ya. Jadi orang tama itu seperti orang haus yang minum air laut. Tuh. Semakin diminum semakin kurang, semakin diminum semakin kurang. Itu berarti orang itu tamak. Nah, saudara sekalian, jadi inilah tentang karakteristik akhlak di dalam Islam itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.